Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Bukhari. Masih dalam kaitan atau pembahasan kitab Thaharah. Jadi kebiasaan para penulis kitab, baik itu yang menulis kitab dalam abwabul fikih ataukah fiqhul hadis, maka senantiasa memulai kitabnya dengan kitab Thaharah. Karena Thaharah merupakan syartu sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salata ahdikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidaklah Allah menerima salat salah satu di antara kalian apabila kalian berhadas hingga dia wudu terlebih dahulu untuk mengangkat hadasnya. Qala al-Imam al-Bukhari Kitabul Ghusli. Jadi dalam kitab ini penulis akan memaparkan ayat-ayat dan hadis Rasulullah yang berkaitan tentang ghusl atau mandi. Jadi kita tahu bahwa rukun mandi itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah afadul ma ala jasadi ala sa'iri jasadihi, yaitu menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Kalau dia berniat untuk mendinginkan badan, atau dia berniat mengangkat junub, terus dia keluar mandi hujan gitu, atau nyebur ke sungai atau ke tambak, maka ini sudah dianggap mandi yang mengangkat hadas besar. Dan terpenting terpenuhi dua rukun tadi, yaitu niat dan menyiram seluruh anggota tubuh. Adapun nanti hadis-hadis Rasul yang memaparkan tata cara lengkap mandi, nah itu adalah bagian dari sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Qala al-Imam al-Bukhari wa qaulillahi ta'ala. Jadi Imam Bukhari mengutip ayat yang menyebutkan tentang ini tata cara hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub, maka tahharu, bersucilah. Junub di sini apakah itu sebabnya mimpi basah gitu, ataukah sebabnya berhubungan meskipun tidak keluar mani, ataukah kemaluan laki-laki antara perempuan ketemu, ini sudah dianggap junub, sehingga harus diangkat hadas besar tersebut dengan dengan tahhar, yaitu bersuci. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaita aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Jika kalian dalam keadaan sakit yang menyebabkan kalian tidak bisa terbasuh air atau tersentuh air, atau dalam keadaan safar kesulitan air, kemudian kalian berhadas besar, di antaranya adalah keluar goib, BAB, aula mastumun nisa. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat tentang lamastumun nisa di sini, menyentuh wanita. Kalau mazhab Syafi'i menganggap bahwa lamastumun nisa hanya sekedar mulamasa, itu hanya sekedar menyentuh, sehingga dia batal wudunya atau dia harus bersuci. Adapun mazhab Hambali mengatakan lamastumun nisa di sini adalah jima, bukan hanya sekedar mulamasa, menyentuh. Kenapa? Karena Rasulullah tatkala dia mau keluar ke masjid,
dia mencium istri-istrinya ya, mencium istrinya. Ini menunjukkan apa? Menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air, maka beralih kepada badal. Fatayammamu sha'idan thayyiban, lalu kalian hendaknya bertayamum, yaitu menggunakan apa? Selain air, dengan cara ditepukan sebagaimana Rasulullah mengajarkan dengan di hadis Ammar bin Yasir. Kalau beliau sedang safar, kemudian di tengah perjalanan junub, dan dia menyangka bahwa tayamumnya orang yang junub itu dengan apa? Dengan tamarrub, yaitu berguling-guling di tanah. Kama tamarrub daba, sebagaimana berguling-gulingnya binatang. Kemudian dia pulang, lantas dia menceritakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan tidak seperti itu. Rasulullah langsung mengajarkannya. Rasulullah menepukkan kedua tangannya ke tanah, kemudian setelah itu mengusap kedua tangan dan wajahnya. Lantas si Ammar bin Yasir ini tidak disuruh lagi ngulang. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu bunya alal jahli, dibangun di atas kebodohan. Sha'idan thayyibah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sha'idan thayyibah, yaitu apa yang muncul di permukaan lagi suci atau lagi baik. Apa saja yang muncul di permukaan bumi, maka itu nanti bisa dipakai untuk bertayamum. Pohonnya kah, tanahnya kah, batunya kah, dan temboknya kah, apa saja yang muncul di permukaan bumi. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa tayamum itu harus dengan debu dari tanah, ini adalah dzikru afrodil am, yaitu menyebutkan sebagian dari yang umum. Contoh saya berikan gambaran seperti ini. Datang seluruh santri, ya, Muhammadun. Saya sebutkan Muhammadun. Maka Muhammadun ini saya sebutkan secara menyendiri dari seluruh santri. Bukan berarti Muhammad itu saja yang datang. Hati seluruh datang. Hanya saja saya mengeluarkan ini. Hanya saja saya menyebutkan ini karena ada kekhususan di sana. Jadi penyebutan debu di hadis yang lain itu adalah dzikru afrodil am, yang tidak memberikan faedah pembatasan bahwa kalau bertayamum harus dengan tanah yang ada debunya. Sehingga banyak biasanya jemaah haji yang perjalanan jauh itu bawa tanah dari Indonesia untuk apa? Bertayamum di pesawat. Karena mereka meyakini bertayamum itu harus dengan tanah yang ada debunya. Nah, ini pemahaman yang kurang pas. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Jadi bertayamum itu dengan dua anggota badan ini. Telapak tangan, kemudian wajah. Disebutkan di hadis Ammar tadi, tangan dan wajah. Kedua-duanya tidak menyebutkan urutan tartib, tapi menyebutkan secara penggabungan. Sehingga bisa kita mau wajah duluan, kemudian tangan, atau tangan duluan, baru wajah. Yang terpenting apa? Kedua hal ini harus diusap. Nah, adapun mazhab Syafi'i yang mengharuskan sampai ke siku-siku, ini merupakan qiyasu ilal wudu, mengkiaskan kepada tata cara diusapkan dari ujung sampai ke siku-siku. Sehingga mereka juga mengharuskan harus ada bacaan bismillah dan ditutup lagi nanti dengan doa setelah tayamum. Nah, sementara ini babul qiyas,
Kias itu mengkiaskan kepada wudu. Karena tayamum adalah badalul wudu. Nampak? Tayamum itu adalah badalul wudu, pengganti wudu. Sehingga al-badalu lahul hukmul mubdal. Badal itu memiliki hukum yang sama dengan yang digantikan. Nah, ini permasalahan kias. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan memberikan kesulitan atas kalian. Agama ini adalah agama yang mudah. Tidaklah di sana ada kesulitan, melainkan di sana ada keringanan. Ada kemudahan. Yassiru wa la tu'assiru. Ini pesan Rasulullah kepada sahabat yang diutus keluar berdakwah. Yassiru, berikanlah kemudahan, wa la tu'assiru, dan janganlah berikan kesulitan. Basyiru wa la tunaffiru. Berikanlah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lain itu lari. Kenapa demikian? Agama datang dengan kemudahan karena seluruh ibadah dan amalan di dalam agama kita, Pak, namanya takalif. Takalif itu pembebanan. Dan orang yang melaksanakannya namanya Pak, mukallaf. Orang yang dibebani. Maka Allah ikat, demikian juga Rasulullah ikat setiap perintah itu dengan istitoah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum. Akan tetapi yang Allah inginkan agar kalian bersuci. Suci lahiriahnya akan berdampak kepada pensucian jiwa. Wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Agar Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Jadi tayamum ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kenapa demikian, Pak? Karena ini tidak diberlakukan bagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi tak kalau mereka mau wudu, ya wudu harus dengan air. Kalau nggak dapat air, ya nggak ada wudu, karena nggak boleh beralih ke tayamum. Sebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah itu diberikan 5 kekhususan. Di antaranya adalah ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi itu bagi umatku sebagai tempat sholat dan alat bersuci. Nah, kalau orang-orang terdahulu, kalau dia mau sholat harus ke masjid atau ke mihrab. Nah, tempat sholat. Nggak boleh sholat di pinggir jalan, nggak boleh sholat di hutan dan yang lainnya. Harus ke masjid. La'allakum tashkurun. Nah, kenikmatan yang Allah berikan ini agar kita syukuri. Gunakan kenikmatan tersebut, gunakan rukhsah dari Allah tersebut, tak kala kita mendapati kesulitan. Tapi yang menjadi masalah di sini, Pak, dalam suatu ilmu qawaidul fikih, ya, bahwa wa yuf'alul ba'du minal ma'muri insyaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Bahwa tetap diperintahkan untuk mengerjakan segala perintah meskipun dia hanya bisa mengerjakan sebagian. Meskipun hanya bisa mengerjakan sebagian. Contoh, dia nemunya air itu hanya 1 gelas gini. Ya, nemunya air hanya 1 gelas. Nah, kalau sekiranya seluruh anggota wudunya bisa dia kenakan, maka itu dituntut. Kalau sekiranya hanya bisa tangan saja dengan air ini, ya sudah, dia tidak boleh beralih ke tayamum. Nggak boleh beralih ke tayamum. Demikian juga kalau sekiranya 1 gelas dia dapat ini, tapi dia sekarang hadas besar nih, maka dia pakai 1 gelas ini untuk mandi. Meskipun hanya kena sebagian saja, dia tidak boleh beralih ke tayamum. Karena dia mampu mengerjakan
sebagian. Nah ini juga yang jadi masalah tatkala ada orang yang dioperasi gitu, tangannya patah atau kakinya patah, dia nggak bisa wudu kakinya, maka dia harus wudu bagian yang lain, menggunakan air untuk bagian yang lain. Dia tidak boleh beralih ke tayamum. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Bukhari, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghadiri sholat sementara kalian dalam keadaan sukar, mabuk. Jadi masalah minuman keras ini, tahapan demi tahapan pelarangan itu diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat ini hampir semuanya peminum. Minum minuman keras. Jadi kalau sekiranya langsung dilarang, ini sangat beban, berat ini. Mungkin dia bisa keluar dari agama Islam karena kebiasaan dia yang selama ini berjalan puluhan tahun terus langsung dilarang. Maka larangannya ada 3-4 tahapan. Pertama, belum dilarang, tapi yang dilarang itu ketika mau sholat saja. Ketika sholat lagi, tatkala dia masih jelas apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca, masih dibolehkan minum lagi. Minum khamar. Kemudian turun ayat di surah Al-Anbiya itu, pelarangan yang sifatnya mutlak, bahwa tidak ada lagi terikat tempat atau waktu atau keadaan minuman khamar itu dilarang secara mutlak, sehingga para sahabat menumpahkan kendi-kendi khamar mereka. Hampir banjir kota Madinah dengan khamar. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian mengetahui apa yang kalian baca. Berarti masih boleh kan? Boleh sebelum sholat minum dulu. Yang terpenting masih paham apa yang dibaca. Tapi kalau minum podcast satu ini, ya pening sudah bisa terbalik-balik sudah qul huwallahu ahad. Apalagi kuliah ayyuhal kafirun kan? Gak ada habis-habisnya. Nah, kalau sekiranya dia masih paham apa yang dia baca, masih dibolehkan minum khamar. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Ini yang menjadi syahid dalam ayat ini, bahwa orang yang junub itu tidak boleh menghadiri sholat, tidak boleh mengerjakan sholat, ya, hingga dia bersuci. Meskipun dia adalah seorang yang abirus sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan. Kalau sekiranya dia nggak mendapati air, baru dia beralih ke tayamum. Wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin, jika kalian dalam keadaan sakit atau sedang safar, aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti, atau kalian BAB, aw lamastumun nisa, yang sama dengan ayat sebelumnya, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum. Nah, kalian menyentuh wanita sementara tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan apa yang muncul dari permukaan bumi. Famsahu bi wujuhikum, usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Nama ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bahwa apa yang kalian lakukan ini itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tidak dianggap dosa. Sekaligus tidak dianggap dosa. Akan tetapi jika sebab rukhsah tersebut ada. Apa sebab rukhsahnya? Yang pertama adalah tidak mendapati air, sakit,
atau sedang dalam perjalanan kesulitan menemukan air, atau karena sakit dia tidak bisa tersentuh air, barulah dia beralih ke tayamum. Qala al-Imam al-Bukhari babul wudu'i qabla al-ghusli. Bab wudu sebelum mandi. Ini merupakan sunnah hukumnya. Jadi wudu terlebih dahulu, wudu yang sempurna. Boleh juga nanti diakhirkan basuhan kakinya selesai mandi. Bagaimana dalam hadis Maimunah nanti. Jadi wudu-wudu yang sempurna seperti wudu mau untuk sholat sebelum dia mandi. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an Hisham bin Urwah bin Zubair ibn al-Awwam an abihi. Abinya di sini adalah ini Urwah bin Zubair ibn al-Awwam. An Aisyah zaujin Nabi. An Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Anna Nabiyya kana idza tasala minal janabati. Jadi seluruh hadis yang bercerita tentang tata cara mandi Rasulullah itu yang meriwayatkan adalah istri-istrinya. Enggak mungkin Abu Hurairah apalagi Abdullah bin Umar. Pasti istri Rasulullah. Karena enggak mungkin Rasulullah praktekkan di masjid saya praktekkan enggak. Di para tabi'in bertanya langsung kepada istri-istri Rasulullah, atau sahabat mungkin bertanya kepada Aisyah, Maimunah atau yang lainnya. Tapi boleh nanti dia menyampaikan tanpa menyebut Aisyah atau Maimunah atau yang lainnya. Nah, langsung dia beriwayatkan. Ini dibolehkan kalau di kalangan sahabat. Tapi kalau di kalangan tabi'in enggak boleh. Dia harus menyebutkan dari mana dia mendengar. Apakah dari Aisyah atau dari Maimunah. Tapi kalau sekiranya dia adalah kibarut tabi'in, pembesar tabi'in yang mayoritas yang dia jumpai, yang dia ambil ilmunya adalah sahabat, maka di sini adalah madhannah, ada dugaan dia mendengar dari sahabat. Tapi kalau sekiranya wasatut tabi'in, pertengahan tabi'in atau sigorut tabi'in yang dia hanya menjumpai sahabat sedikit, maka memungkinkan dia belajar kepada tabi'in yang lain. Sehingga hadisnya nanti mursal kalau dia tidak menyebutkan sahabat. Karena idza tasala minal janabati, kata Aisyah adalah Rasulullah apabila dia mandi junub, bada'a faghsala yadayhi. Yang dia mulai lakukan adalah mencuci kedua tangannya. Summa yatawaddahu, kemudian dia wudu kama yatawaddahu lis-shalah, sebagaimana wudu untuk sholat. Nah, ini menjadi syahid dalam bab yang disebutkan. Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i, kemudian memasukkan jari jemarinya ke air. Kemudian fayukhallilu biha usulu syari, kemudian dia menyela kulit kepalanya dengan jari-jarinya tadi. Jadi dia masukkan ke dalam ember, kemudian dia sela-sela kulit kepalanya agar air masuk ke kulit kepala. Summa yasubbu ala ra'si salasa ghurafin biyadihi. Kemudian dia menuangkan ke kepalanya air 3 kali cidukan biyadaihi dengan kedua tangannya. Jadi enggak pakai gayung apalagi ember, jadi dengan kedua tangan dituangkan ke kepala. Summa yufidul ma'ala jildihi kulli. Kemudian setelah itu Rasulullah menuangkan air ke seluruh badannya, ke seluruh kulit badannya. Dengan apa tadi? Dengan cidukan dari tangannya. Jadi diciduk ini kemudian disiram. Nah, ini tata cara mandi janabah yang disebutkan oleh Aisyah. Kemudian
Kemudian istri yang lain meriwayatkan lagi, menceritakan lagi tata cara mandi Rasulullah. Qala Imam Bukhari haddatsana Muhammad bin Yusuf. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah. Anil A'mash Sulaiman bin Mirham. An Salim bin Abil Ja'di an Quraib bin an Ibni Abbas. Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini merupakan ponakan dari Maimunah. Ya, karena Maimunah ini adalah kholatuhu. Kholah itu adalah saudara ibunya. Rasulullah sepupu satu kalinya. Karena Al-Abbas dengan Abdullah bapak Rasulullah itu saudara. Jadi Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah ini apa? Sepupu satu kali. Sementara Maimunah dengan Abdullah bin Abbas ini antara apa? Ponakan dengan bibi. Ponakan dengan bibi. Sehingga terkadang Abdullah bin Abbas ini bermalam di rumahnya Maimunah. Kemudian Rasulullah mengajarkannya tentang salat malam. Zaujin Nabi, istri Nabi SAW. Qalat tawadda'a Rasulullah wudu'ahu lis-shalah. Rasulullah yang pertama dia lakukan adalah wudu sebagaimana wudu untuk salat. Ghairu rijlaihi. Hanya saja dia tidak mencuci kedua kakinya. Jadi perbedaannya dengan hadis Aisyah di atas. Kalau hadis Aisyah menyebutkan apa? Mencuci kedua tangan dulu kan sebelum wudu. Nah, kalau di hadis Maimunah ini tidak disebutkan mencuci kedua tangan. Akan tetapi di sini disebutkan bahwa Rasulullah mencuci kedua kakinya itu dibelakangkan, tidak dikedepankan. Sebelum apa? Sebelum mandi. Wa ghasala farjahu, ini lagi yang tidak disebutkan di hadis Aisyah. Dia mencuci apa? Kemaluannya. Wa ma asaba minal adha, dan mencuci juga daerah yang terkena mani. Jadi kalau sekiranya di pinggir-pinggir kemaluan ada kena mani, dia cuci terlebih dahulu. Plus dia mencuci apa? Kemaluannya. Summa afadha alaihil ma. Kemudian dia menuangkan ke badannya apa? Air. Summa tanahha rijlaihi faghsalahuma. Nah, kemudian setelah mandi baru dia mencuci kedua kakinya di akhir. Apa? Hadhihi guslul janabah. Hadhihi gusluhu minal janabah. Kata Maimunah, inilah tata cara mandi junubnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau menggabungkan hadis Maimunah dengan hadis Aisyah, maka bagaimana cara penggabungannya, Pak Iman? Apa Joko? Coba Joko. Biasa mandi junub kan Pak Joko? Coba dipraktekkan. Gabungkan coba Pak Joko antara Maimunah dengan Aisyah. Atau antum harus nikah dulu? Poligami. Cuci tangan keduanya. Iya. Awal sebelum wudu, kemudian mandi. Cuci kemaluan. Kemudian dan mencuci mandi yang tercecer di sekitar kemaluan. Setelah itu membasuh badan. Wudu dulu. Lupa Pak Joko lain. Kalau dipraktekin. Apalagi Pak Iman ini kan. Mandi kucing aja Pak. Setelah mandi diakhiri membasuh kaki. Iya. Jadi tak kala dia wudu, dia enggak membasuh, enggak mencuci kakinya, tapi diakhirkan. Coba lagi Abdul, buah. Coba ulangin. Kemudian membasuh tangan kedua tangan, kemudian
Iya. Jadi ini sunnah-sunnahnya Pak ya, sunnah-sunnahnya. Tadi yang rukunnya ada berapa Pak Darto? Dua? Ada 2 rukunnya ya. Yang pertama Pak? Niat dan bahasa. Iya, niat dan menyimpulkan atau menyirami seluruh anggota badan. Mau sekali kalau kena semua ya sudah. 2 kali, 3 kali nanti ini adalah sunnah. Nah, kita lanjutkan. Babu gusli ar-rajuli apa di sini? Ar-rajuli ma'a imratihi. Nah, Imam Bukhari sekarang mendatangkan di mana Rasulullah pernah mandi bareng dengan istrinya. Pernah mandi apa? Mandi bareng dengan istrinya. Dan ini dibolehkan. Meskipun keduanya telanjang bulat gitu, nggak ada memakai selain pakaian, dan ini dibolehkan. Haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Qala haddatsana ibnu Abi Dhi'bin an-Zuhri ay Muhammad siapa? Iya, Muhammad bin Muslim an Urwah bin Zubair ibnu al-Awwam an Aisyah. Qalat kuntu aktasilu ana wan nabi. Dulu kata Aisyah, aku pernah mandi bareng bersama Nabi. Min ina'in wahidin, dari satu wadah. Min qadahin, yang berupa ember gitu atau baskom. Kemudian keduanya menciduk bareng-bareng menciduk air dari ember tersebut. Nah, ini menjelaskan kepada kita kemesraan Rasulullah dengan apa? Dengan para istrinya. Yang ini dianggap tabu mungkin oleh di antara kita ya. Apa-apaan mandi bareng lagi zamannya anak kecil ya. Enggak. Untuk menjaga kasih sayang atau kecintaan di antara keduanya, maka ini mungkin bisa dipraktekkan Pak Joko di rumahnya. Amin. Tapi jangan pakai yang lain kan. Nah, demikian Pak, ada yang mau ditanyakan? Ya, tanya Tat. Nah. Tanya pertama gini Tat, kalau mandi junub, habis mandi junub gitu kan, kita wudhu. Setelah itu kita mandi, apakah setelah itu kita nggak usah wudhu lagi waktu kita mau sholat? Iya, jadi yang besar nanti bisa bisa menutup yang kecil. Nah, itu dalam qaidul fikih. Yang besar kan mandi kan? Bisa menutupi yang kecil wudhu. Wudhu itu maksudnya? Iya. Jadi kalau sekiranya untuk wudhu untuk mandi, nanti cukup sudah itu untuk apa? Untuk sholat dan yang lainnya. Nah, terus. Tapi kalau sekiranya untuk hanya mandi saja nggak wudhu, maka itu juga sudah menutupi. Cukup. Oh, berarti mandi bisa menggantikan wudhunya? Iya. Nah, terus yang jadi permasalahan gini Tat, saya pernah dengar menyentuh kemaluan bisa membatalkan wudhu. Iya. Nah, terus bagaimana dia mandi tapi tidak menyentuh? Mandi tapi tidak menyentuh kemaluannya. Mandi tapi dia menyentuh. Iya. Dia sebelum mandi kan menyentuh dulu. Kan gini, dia kan wudhu, wudhu terus mandi. Nah terus katanya dia tak perlu wudhu lagi waktu dia mau sholat. Nah tapi waktu dia mandi, dia menyentuh alat kelaminnya. Tapi dia posisi mandi kan ini. Dia mandi. Maka nanti menutupi wudhu itu. Gitu. Iya. Yang besar ini tetap ada. Maka tapi setelah dia mandi kan dia basah itu, dia perlu handuk untuk ngelapnya kan tersentuh itu. Iya. Apakah Rasulullah tidak melapnya gitu? Kan ada ceritanya saya pernah dengar Rasulullah dikasih dikasih handuk tapi dia tolak, dia usap. Tapi di situ nggak disebutkan dia menyentuh kemaluannya, tapi badannya saja dilap-lap gini untuk mengeringkan air yang ada di badannya. Tapi kalau sekiranya dia menyentuh kemaluannya di saat dia mandi, maka itu juga masih dikategorikan mandi karena menyentuh kemaluan ini tidak membatalkan ini kan mandi. Tapi kalau di luar dia selesai mandi menyentuh batal berarti. Iya. Tapi kalau tersentuh kan ada beda begitu, tersentuh. Bukan menyentuh, tersentuh. Nah, masih ada ini. Waktu kita pakai celana, kita tersentuh kan gitu kan. Iya. Bukan untuk menyentuh. Apakah juga bisa membatalkan mandinya atau wudhunya itu tersentuh itu? Jadi yang masalah menyentuh itu
Ini terjadi khilaf di antara para ulama karena berdasarkan dua hadis. Satu mengatakan hiya bid'atun minka, ini bagian dari tubuhmu sehingga tidak membatalkan wudu, ya kan? Sama aja menyentuh tubuh yang lain. Ada juga yang hadis yang lain menyebutkan bahwa itu adalah yubtil wudu, membatalkan wudu. Nah, kalau kita lihat hadis ini dengan hadis sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hadis yang mengatakan membatalkan wudu itu adalah nasikhun, menghapus hukum yang tidak membatalkan wudu. Sehingga kalau sekiranya dia mandi nih Pak Imam, ya kan? Selesai mandi dia nyentuh lagi, maka hadas besarnya kan sudah apa namanya? Sudah terangkat. Maka dalam hal ini dia wudu lagi. Karena apa? Ada lagi dia hadas kecilnya kan belum terangkat. Karena hadas kecil itu diangkat dengan wudu. Kalau hadas besar diangkat dengan mandi gitu. Terus satu lagi Ustaz, saya pernah dengar dari orang gitu. Dia nemukan air sedikit, terus dia mau berwudu. Pakai alat bantu bisa tak? Boleh. Alat bantu gimana? Misalnya seperti tisu atau kain atau spons. Jadi dia supaya mengirit air kan bisa terbasuh semua gitu. Boleh enggak, Tad? Dia nggak bisa pakai tangan gitu. Enggak, maksudnya kan dia dapat air misalnya segelas gitu. Untuk wudu dengan sempurna, dia kan enggak cukup tuh air. Jadi dia pakai alat bantu, boleh enggak, Tad? Iya, secara hukum asalnya dengan tangannya itu. Tangannya itu, kalau dia pakai alat bantu, misalnya pakai spons gitu. Kalau pakai tangan itu justru lebih irit daripada pakai spons atau tisu gitu, karena dia menyerap kan akan terjatuh-jatuh nantinya. Berarti hukum asalnya boleh Tad ya? Iya. Tapi kalau sekiranya dia masukin tangan gitu, kemudian dia masukin lagi kembali dikit, kemudian dia basuh-basuh badannya, maka bisa nanti cukup dengan satu sok atau satu mulut. Dan demikian subhanallah wa bihamdihi.